Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya bermanfaat. Bisa dipimpin ketua kelasnya, anak Afan, silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada bahasa Indonesia, anak-anak menyebutkan sila-sila Pancasila ya, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Bisa berdiri terlebih dahulu. Gak mau capek. Menyebutkan sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Kita mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bisa duduk kembali. Bisa. Oke, selanjutnya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada berapa kira? 3 anak ya yang nggak masuk. Iya, Bu. Kira-kira kenapa sakit ya tadi? Iya, Bu, izin Iya, sakit. izin sakit. Semoga diberi kesembuhan ya teman-temannya agar bisa ikut belajar kembali bersama kita di sini. Iya, Bu. Amin. Oke, selanjutnya yaitu materi kita hari ini tentang analisis bacaan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kepada anak-anak teks bacaan. Satu anak satu. Aku maunya 2, Bu. Duh, kok banyak, Bu Zawa? Iyalah, kenapa anak kesayangannya Bulai? Juga aku juga. Nah, sebelum kita membaca teks bacaan, nah Ibu di sini mau membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Mulai dari sini kelompok 1, selanjutnya di sini kelompok 2, yang laki-laki kelompok 3. Ya. Nah, Iya, Bu. selanjutnya setiap kelompok akan membacakan teks 1 paragraf. Berarti kalau kelompok 1 berarti paragraf 1, kelompok 2 paragraf 2, dan kelompok 3 paragraf 3. Iya, Bu. Setelah suatu Iya. setiap musyawarah kita setiap Jadi kelompok 3. Ini terus ngapain, Bu? Nanti jelaskan tugasnya di akhir. Sekarang kita baca terlebih dahulu ya. Ya. Mulai dari kelompok 1 paragraf pertama bisa dimulai. Setiap hari Rina dan Penny melewati sungai di belakang sekolah yang awalnya jernih. Namun belakangan sungai itu menjadi kotor karena banyak orang melakukan pembuangan sampah sembarangan. Air yang keruh dan berbau membuat Rina merasa sedih karena tempat yang dulu indah kini tidak nyaman lagi. Suatu pagi, hujan deras turun dan menyebabkan genangan besar di halaman sekolah. Guru menjelaskan bahwa penumpukan sampah di sungai menjadi penyebab air luap. Rina dan Penny akhirnya memahami bahwa biasa guru membuang sampah bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kegiatan belajar. Setelah kejadian itu, Rina mengajak teman-temannya melakukan pembersihan sungai pada hari Jumat. Mereka berjalan bersama sambil menjanji menjaga lingkungan dengan lebih baik. Sejak hari itu, sungai perlahan kembali bersih dan anak-anak menyadari bahwa perubahan kecil dapat membawa dampak besar bagi alam. Oke. Dari cerita tersebut kira-kira judul yang paling pas apa anak-anak? Kira-kira Gimana, Bu? judul yang paling pas pada teks bacaan yang sudah dibaca tadi. Dampak membuang sampah Dampak. Ya, dampak sembarangan. membuang sampah bisa. Selanjutnya apa lagi?
Rina dan Benny. Tidak menjaga alam. Tidak menjaga alam, betul. Selanjutnya, kurang satu lagi. Kira-kira. Membersihkan lingkungan di sungai. Ya, membersihkan lingkungan di sungai. Nah, selanjutnya tugas anak-anak di sini yaitu menganalisis terkait tentang bacaan yang sudah anak-anak baca. Iya, Bu. Nah, di LKPD anak-anak yang sudah dibagikan, yang sudah Ibu bagikan, itu terdapat siapa nama tokoh yang dibahas pada teks. Rina Nah, dan nanti Benny. anak-anak tulis ya. Tokoh itu apa sih? Tokoh itu pelaku. Pemeran. Pelaku, Ya. peran dalam teks. Selanjutnya yang kedua, apa yang diinginkan sang tokoh? Nah, nanti dijawab. Selanjutnya yaitu Lingkungan bersih. betul. Apa masalah yang dihadapi tokoh tersebut, dan soal yang terakhir yaitu tindakan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Setiap LKPD yang anak-anak yang ini bagikan nanti ditulis ya di atasnya yaitu judulnya apa. Bu, ini satu anak satu. Beranak. Kelompok. Kelompok satu. Pengerjaannya kelompok. Di kelompok 3 itu. Selanjutnya yaitu menulis menentukan ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Gagasan utama itu apa sih? Yaitu pokok yang atau inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok. Selanjutnya yaitu kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi pengembangan atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Nah, Nana bisa menjawab selanjutnya yaitu setiap pertemuan pada pembelajaran bahasa Indonesia pasti anak-anak mengenal tentang imbuhan. Apa sih itu imbuhan? Apa imbuhan itu? Penambahan suatu kata, betul. Nah, pada siang hari ini anak-anak akan belajar terkait imbuhan pe dan diakhiri dengan an. Nanti anak-anak akan menganalisis juga ya terkait teks tersebut apakah ada imbuhan pe dan an yang ada di akhir. Nah, ini contohnya, salah satu contoh ide pokok. Salah satunya yaitu aktivitas manusia menghasilkan sampah. Kalau kalimat utamanya yaitu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Kalau kalimat penjelasnya yaitu sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya daun-daun kering, sisa-sisa makanan, dan lain sebagainya. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, dan kertas, dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan teks bacaan ya. Di sini hanya contoh. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan sesuai dengan teks yang sudah anak-anak baca. Makan. Kalimat utama. Kesusahan, Bu. Jangan lupa untuk di atasnya mengisi judulnya masing-masing teks tersebut. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
membacakan hasil diskusi kelompok terkait tentang analisis bacaan, analisis teks yang sudah anak-anak baca. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan mempresentasikan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu apa yang sudah ditemukan pada teks bacaan yang sudah dibaca. Siapa nama tokoh yang dibahas pada teks? Rina dan Benny. Apa yang diinginkan sama tokoh? Lingkungan yang bersih. Apa masalah yang dihadapi tokoh tersebut? Pembangunan sama sembarangan. Hidangan apa yang dilakukan tokoh tersebut? Melakukan kebersihan. Selanjutnya, Ide pokoknya aktivitas manusia menghasilkan sampah. Kalimat utama, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. ya betul. Selanjutnya yang kalimat penjelasnya. Sampah yang dihasilkan adalah sampah organik. Ya. Terus selanjutnya yaitu untuk kelompok 2 silakan presentasikan. Presentasikan hasilnya. Siapa nama tokoh yang Bu, suruh ke depan, Bu. Siapa nama tokoh yang dibahas pada teks? Rina, Benny, dan Guru. Betul. Selanjutnya Apa yang diinginkan sang tokoh? Menjaga lingkungan. Betul. Apa masalah yang dihadapi tokoh tersebut? Kerusakan lingkungan. kerusakan lingkungan. Betul. Tindakan apa yang dilakukan tokoh tersebut? Membersihkan bersama-sama. Betul. Selanjutnya untuk yang kalimat utamanya. Ide pokok. Oh ya, ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelasan. Ide pokoknya penyebab air sungai meluap adalah penumpukan sampah yang menghambat aliran air. Terus kalimat utamanya, guru menjelaskan bahwa penumpukan sampah di sungai menjadi penyebab meluapnya air. Terus kalimat penjelas, Penjelasnya. hujan deras membuat air sungai tidak dapat mengalir dengan lancar karena tersumbat sampah. Akibatnya terjadi genangan besar yang mengganggu aktivitas di sekolah. Betul. Selanjutnya yang kelompok 3. Siapa nama? Nggak kelihatan Nggak kelihatan wajahnya. wajahnya, Bu. Takut lip sync. Aku di video itu loh, Bu. Kan nggak bawa HP. Siapa nama tokoh yang dibahas pada teks? Rina dan Benny. Ya, Rina dan Bini. Apa yang diinginkan sang tokoh? Lingkungan bersih. Lingkungan bersih. Apa masalah yang dihadapi? Penumpukan sampah di sungai. Salah. Tindakan Mas, apa kamu yang dilakukan proklamasi, oleh dah, tokoh Mas. tersebut? Membersihkan sungai. Bersihkan sungai. Selanjutnya untuk yang ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Jadi pokok kebiasaan buruk membuang sampah biasa, menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu kegiatan belajar. Ya. Kalimat pertama, guru menjelaskan bahwa penumpukan sampah menjadi penyebab air meluap. Betul. Selanjutnya. Kalimat penjelas, sejak hari itu sungai menjadi bersih. Ya. Anak-anak kita kasih tepuk keren terlebih dahulu ya untuk yang sudah presentasi di depan. Tepuk keren. 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 Untuk saat kan wes ada. Begitu pas Bu Saadah nangis. Apa jawab, Bu? Oke, dari hasil diskusi anak-anak tadi, kira-kira sebab dan akibatnya itu apa pada teks? Mulai dari sebab terlebih dahulu, sebabnya apa? Sebabnya curah hujan yang semakin Sebabnya hujan deras. Sebabnya yaitu penumpukan sampah. ya penumpukan sampah. Nah, betul. Penumpukan sampah. Setelah itu akibatnya apa? Banjir. Banjir. Nah, betul. Meluapnya air. Genangan besar. Ya, genangan besar, betul. Nah, cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menenangkan, Bu. Terus tadi pembelajarannya apa saja? Tentang Ide pokok. menganalisis teks, betul. Terdiri dari apa saja? Ada tokoh, ya ide pokok, Alas. penjelas, ya kalimat penjelas, Kalimat utama. Kalimat Sebab utama. akibat. sebab akibat dan
Eksposisi. Terus ada satu lagi yang kurang yaitu imbuhan. Tadi anak-anak sudah baca terkait tentang imbuhan yang ada di dalam teks itu ada imbuhan apa? Pe dan an. Ya, salah satu katanya yaitu apa di dalam teks? Penyebab. Pembuangan. Nah, betul, dan masih banyak lagi kata-kata imbuhan yang diawali dengan pe dan diakhiri dengan an. Nah, tugas anak-anak di rumah yaitu membuat teks eksposisi. Ibu jelaskan dulu teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu ada berisi fakta dan informasi ilmu pengetahuan, ringkas dan jelas, bersifat mengajar. Kalau struktur teks eksposisi yaitu terdiri dari judul, pernyataan, penjelasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, jadi anak-anak buat teks eksposisi sekreatif mungkin. Nanti minggu depan, pertemuan minggu depannya lagi dikumpulkan. Iya, Bu. Nah, nanti Ibu akan kirimkan kepada anak-anak tentang contoh dari teks eksposisi. Nah, kesimpulannya yaitu menganalisis teks membuat kita lebih cerdas membaca, lebih kritis dalam berpikir dan lebih mudah mengambil informasi yang ada di teks bacaan. Mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan pada siang hari ini. Apabila ada salah kurangnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi